Selamat siang adik-adik semua. Sebelumnya kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi sidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adik-adik, baiklah kita bertemu lagi di dalam integrasi kedokteran Islam di blok 11 yaitu telinga dan hidung dan tenggorokan. Kita akan memulai dengan awal yaitu sejarah Islam di kedokteran ilmu THT. Tentunya sumber ilmu kita adalah Al-Qur'an. Maka di sini ada di Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan tidak bertambah bagi orang zalim kecuali hanya menambah kerugian. Ya, dari sini sudah bisa kita lihat bahwa semua ilmu berasal dari Al-Quran, dan nanti kita akan melihat indera yang kita punya itu juga sudah diterangkan lengkap di dalam Al-Quran. Ya, sebelumnya Dedi sudah mempelajari ilmu mungkin penyakit THT ataupun fisiologi ataupun anatomi. Jadi penciptaan THT ini ada di Quran surat An-Nahl ayat 78 ya, Quran surat ke-16. Kita buka dulu Quran surat ke-16 yang artinya, dan hanya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan dia memberimu pendengaran, kemudian penglihatan, hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi rasa syukur ini adalah bagaimana kita lengkap panca inderanya. Jadi panca indera ternyata yang diturunkan Allah pertama adalah pendengaran ya. Setelah pendengaran maka kemudian Allah menciptakan panca indera selanjutnya adalah penglihatan. Setelah penglihatan maka dengan dua indera tersebut kita diminta untuk memutuskan dari hati mana yang baik dan tidak. Nah, itu perbedaan kita dengan makhluk lain ya. Jadi kita punya hati nurani, kemudian juga kita punya akal pikiran ya. Semua yang Allah ciptakan itu adalah bentuk kenapa kita harus bersyukur. Nanti adik-adik bisa melihat ada beberapa kelainan yang membuat kita semakin alhamdulillah kita lengkap dan sebagainya ya. Jadi Quran surat 16 ayat 78, baiklah kita baca dulu ya. Di sini di depan saya sudah ada Al-Qur'an. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya, jadi dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tadi dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi pendengaran ya, pendengaran kemudian penglihatan. Ya, sampai di sini mungkin sudah jelas adik-adik. Kita lanjut ke sejarah yang lain yaitu penciptaan manusia, penciptaan organ telinga ya. Ini ada di embriologi, sebetulnya saya hanya mengulang kembali. Mungkin adik-adik sudah mendapatkan embriologi atau anatomi ya. Jadi fase manusia itu penciptaan ada 3 fase kan ya. Jadi adik-adik sudah ada mulai dari nutfah ya, ngalakos sampai mudghah ya. Jadi sudah diterangkan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 24 kalau tidak salah ya. Ini ada fase mudghah, telinga itu berkembang menjadi 3 bagian yang sangat jelas, yaitu yang pertama telinga luar ya, bagian luar telinga ya, auricula, kemudian berfungsi sebagai seperti penangkap ya, penangkap suara, kemudian telinga tengah yang berperan menghantarkan suara dari daun telinga ya, kemudian ke dalam telinga, dan telinga dalam itu nanti yang akan mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf dan mencatat perubahan tersebut serta mengatur keseimbangan ya. Jadi keseimbangan tubuh kita ada di telinga bagian dalam. Jadi kita bisa jatuh, kita bisa oleng kanan kiri ataupun
apa namanya bisa vertigo dan sebagainya, itu biasanya juga ada pengaruhnya di telinga dalam. Kemudian mengacu ke telinga dalam ini terdiri dari subculus, cochlea, dan organ non korti. Jadi perkembangan pada minggu keempat itu setelah pada minggu keempat mutha itu melepaskan diri dari ektoderm permulaan. Jadi mutha itu kan ada endoderm, ektoderm, sama mesoderm ya. Setelah itu dia akan berkembang juga, terutama berkembang baik di minggu ke-6 di dalam rahim ya. Jadi telinga dalam pada minggu ke-6 kemudian akan apa namanya memberikan impuls ya ke melanjutkan ya ke membran melalui membrana tectoria dan akan melanjut sampai ke sistem saraf, yaitu sistem saraf yang ke-8 ya. Kemudian di situ juga telinga dalam ada utriculus, canalis semisirkularis ya. Jadi kanalis semisirkularis tersebut pada minggu ke-6 itu di mutha itu terlihat seperti kantong pipih. Jadi kalau ada lihat perkembangan janin di dalam rahim itu kan seperti awalnya seperti segumpal darah ya, terus nanti seperti apa sih namanya bintang apa sih namanya kuda laut ya, kecil-kecil kayak gitu ya, jingkrung kan seperti itu, dan ada tonjolan-tonjolan di bagian-bagiannya yang belum terlihat pasti, jadi cuman terlihat tonjolan-tonjolan bakal-bakalnya ya. Ini ada di minggu ke-6 itu sudah terlihat kantong pipi pada utriculus gelembung telinga, dan selanjutnya akan berkembang terus dan akan menghilang. Ketika itu maka impuls yang akan dibangkitkan pada sensoris crista dan makula akan mendapat hantarannya sampai ke otak itu karena nervus ke-8. Kemudian ini gelembungnya akan gelembungnya akan terbagi menjadi kemudian akan membagi menjadi cochlearis dan vestibularis ya. Kemudian lanjut PPT selanjutnya. Nah, ini telinga tengah sekarang. Telinga tengah itu terdiri dari kavum timpani dan tuba auditiva ya. Jadi dilapisi oleh epitel dan endoderm dan berasal dari kantong faring pertama. Jadi ini ada hubungannya dengan faring. Yang telinga tengah ada hubungannya dengan faring. Kemudian tuba auditiva ini akan menghubungkan kavum timpani dan nasofaring. Jadi di nasofaring ini tuba akan dihubungkan ya. Makanya ketika kita menelan, seperti kadang kalau kita pilek atau pun kita menelan seperti ada bunyi kayak kebuka gitu ya, udara kebuka, karena dari embriologinya ternyata awalnya dari situ ya. Jadi dari bagian dari kantong faring yang pertama ya. Jadi ini kemudian tulang-tulang pendengaran yang mulai ada itu akan menghantarkan getaran suara dari membran timpani ke fenestra ovalis berasal dari lengkung faring pertama, yaitu yang akan terbagi menjadi malleus dan incus, dan lengkung faring yang selanjutnya ya. Kemudian telinga luar itu jelas ada lubang telinga ya. Lubang telinga harus ada karena itu akan menghantarkan tadi bunyi yang sudah dikumpulkan oleh auricula, nanti akan diteruskan lewat saluran telinga luar tadi. Jadi meatus acousticus externus ini akan berkembang terus dari celah faring yang pertama sama seperti tadi ya, dan dipisahkan oleh kavum timpani dan membran timpani. Ini ada membrannya sekarang ya, karena kalau tembus akan menjadi masalah, akan menjadi infeksi dan akan menjadi gangguan pendengaran nantinya. Kemudian membran timpani ini terdiri dari lapis ektoderm, kalau ini lapisannya ektoderm, kemudian ada mesenkim juga, ada epitel endoderm yang dari kantong faring yang pertama ya. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder, yang pertama dan yang selanjutnya. Kemudian auricula ya, daun telinga. Daun telinga ini adalah tulang rawan ya yang Allah ciptakan. Jadi kalau kita lihat lekuk-lekuknya dia sangat rumit ya. Ada sekitar 6 lekukan, jadi membentuk seperti huruf Allah karena memang pas
pas 6 ya, kurang lebih 6 jumlahnya. Jadi ini berkembang dari lengkung faring yang pertama dan kedua. Jadi kalau auricula semuanya yang pertama dan kedua menyatu sehingga terbentuk daun telinga. Tonjolan yang berjumlah 3 pada sisi liang telinga luar ya, tonjolannya tadi Dek ya, tonjolannya di sini itu menyatu dan membentuk daun telinga yang tetap ya. Daun telinga juga nanti akan beda-beda bentuknya tergantung genotip dari induknya ya. Jadi makanya adik-adik melihat temannya silakan masing-masing atau nanti lihat kakak ya, adiknya apakah daun telinganya sama atau tidak, karena biasanya genotip yang akan sama. Jadi kalau misalkan genotipnya daun telinganya menyatu ini ujungnya menyatu, maka biasanya ibu atau bapak juga menyatu. Kemudian ada yang menggantung ya, biasanya dominan ibu bapak juga menggantung ya. Itu karena dominan autosomal ya. Kemudian sekarang ada kaitannya apa sih telinga dengan yang Allah ciptakan tadi, bahwa telinga adalah tempat untuk menerima segala bunyi ya, meskipun di rahim dia bisa menerima bunyi sampai menembus rahim. Jadi kan kalau ada ingat ada suprasonik ya, infrasonik sama audiosonik ya, yang bisa didengarkan oleh telinga manusia nantinya adalah audiosonik. Ketika anehnya ketika Al-Quran dibacakan ataupun bunyi apapun yang didengarkan pada dinding abdomen, maka bisa terdengar oleh bayi dan itu akan mempengaruhi psikis ya, kemudian pertumbuhan bayi juga. Jadi ada penelitian bahwa bayi yang didengarkan musik klasik dengan Al-Quran itu akan jauh berbeda perkembangannya, dan emosionalnya juga serta IQ-nya ya akan berbeda. Jadi lebih bermanfaat kalau adik-adik meskipun menyukai musik, nanti ketika mungkin calon ibu lebih banyak didengarkan Al-Quran ya. Makanya ketika hamil itu seorang wanita itu kadang, kalau orang Jawa bilang ora ilok itu atau pamali ya. Jadi apa-apa ini dilarang, hal-hal yang kurang baik dilarang karena akan mempengaruhi apa yang bayi itu dengar ya. Kemudian tuli bawaan ini bisa menyebabkan mendengar tidak bisa, kemudian juga bisa menyebabkan tunawicara. Tetapi tuli sebetulnya secara di Al-Quran itu tuli itu bukan hanya organ ya, tapi ada orang yang organnya lengkap, pendengarannya bagus, bisa mendengarkan, tetapi oleh Al-Quran itu juga disebut tuli ya. Jadi kalau di Quran surat Al-Baqarah, Dedek bisa mengingat bahwa orang-orang kafir itu biasanya sumum bukmun ngumyung fahum la yarjiun. Jadi kalian itu bisu, tuli, dan tidak mendengar. Jadi tidak mendengar seruan Allah, tidak mendengar kebaikan ya, tidak bisa menentukan ini baik, ini buruk, atau tidak bisa menerima hikmah. Jadi seperti ya sudah tahu dilanggar gitu misalkan ya, itu termasuk sumum bukmun ngumyung fahum la yarjiun. Kemudian ini disebabkan oleh kelainan genetik biasanya ya, tuli bawaan. Kemudian bisa juga disebabkan oleh beberapa faktor penyakit, misalkan diabetes, kemudian poliomyelitis, kemudian erythroblastosis fetalis ya, karena reaksi bersensitivitas perbedaan RH dan RH ibu dan anak biasanya. Kemudian ada juga infeksi dari toksoplasmosis ya, toksoplasma. Kemudian makanya ketika hamil itu wanita harus berhati-hati, karena ketika mudha itu perpisahan atau penentuan terutama indera sangat berpengaruh ya. Jadi kalau sebisa mungkin ibunya sehat, bayinya juga sehat, dan lingkungan mendukung gitu. Kemudian tadi bentuk telinga sudah saya beritahu.
ya, jadi dia terpaut dengan autosomal dominan ya kalau adik-adik mengingat pola pewarisan genetik. Kemudian hidung sekarang, hidung itu terbentuk kalau dia sesuai dengan Al-Quran di mudha itu pada akhir minggu keempat ya, jadi mulai tampak tonjolan termasuk hidung. Jadi hidung itu ada yang sebelumnya ada namanya plakoda hidung, dia membentuk rugi ya, rigi jaringan, dan masing-masing lubang itu akan membentuk tonjolan hidung. Dan hidung terbentuk dari 5 tonjolan, tonjolan frontal, kemudian dia akan membentuk jembatan ya, jembatan, kemudian gabungan tadi membentuk cuping hidung dan ini ujungnya ya. Kemudian ya, kalau rongga hidung ini, dia rongga hidung primitif itu pada masa muda itu dipisahkan oleh rongga mulut dan membran oronasal. Jadi mulut dan hidung itu mengapa kemudian jadi ada satu pintu gitu ya, seperti ada apa namanya, ada kaitannya karena memang dari embrional ternyata bersamaan ya. Ini kemudian membran oronasalis ini akan pecah, maksudnya pecah itu berubah ya pada minggu ke-7 sehingga rongga hidung primitif akan berhubungan langsung dengan rongga mulut. Jadi kalau adik-adik boleh memisalkan, kalau misalkan adik-adik merasakan obat ataupun apa atau tersedak ya, kadang juga terasa ya. Jadi kayak ada misalkan juga ada hidung apa namanya, misalkan ada sekret atau apa, kadang suka ketelan turun ke nasofaring ya, itu karena di embriologinya seperti itu. Kemudian pada masa minggu yang ke-9, mudha itu akan memperlihatkan pemisahan organ hidung yang tetap dan rongga mulut yang tetap oleh langit-langit primer ini yang akan menentukan bagaimana nanti apakah ada kelainan atau tidak. Yang biasanya terjadi adalah kalau di mudha ini di minggu-minggu ke-9 ini kemudian terjadi perubahan ataupun ada infeksi yang mengganggu pemisahan tadi bisa atau tidak menyatu, maka terjadi palatosisis misalkan. Jadi rahang atas itu terpecah ya, sumbing istilahnya. Palatosisis atau juga bisa bibir sumbingnya atau juga bibirnya dan hidungnya juga ada salurannya, itu juga bisa ya. Kemudian sekarang tenggorokan yang terakhir adalah alat ciptakan ini dari lengkung faring membentuk dasar leher yang mempunyai arteri, saraf, otot serta tulang. Jadi lengkap di sini. Kelenjar getah bening juga di sekitar sini ada ya, Dek ya. Kemudian ini ada dari endoderm kantong nasofaring, kantong faring. Kalau tadi kan lebih banyak endoderm ya. Ini kalau ini endoderm sudah dari endoderm kantong faring ini akan menghasilkan beberapa kelenjar endokrin ya, makanya sangat berpengaruh kelenjar-kelenjar yang di leher ya untuk keseimbangan dan metabolisme dan sebagian dari telinga tengah. Jadi kantong endoderm yang di faring ini juga akan bersambung dengan bukan bersambung ya istilahnya, karena embriologinya itu ini, maka dia akan jadi sebagian telinga tengah itu berasal dari endoderm kantong faring ini ya, makanya kemudian kalau misalkan telinganya sakit, faringnya juga di sekitar ini juga ikut sakit ya. Kemudian tenggorokan ini kemudian membentuk urutannya ya, setelah dari kantong faring ini dia akan membentuk urutannya dari rongga telinga tengah dan tuba auditorius, kemudian setelah membentuk itu kemudian membentuk stroma tonsil palatina ya, kemudian kelenjar paratiroid ya, kelenjar paratiroid di dekat tiroid dan timus, serta kelenjar paratiroid superior dan korpus ya. Dan dia juga celah faring ini akan menghasilkan meatus acusticus. Selanjutnya Dede, ya ini kenapa kita harus mensyukuri apa yang ada, karena Allah sudah menciptakan kita sesuai dengan bentuk yang sempurna ya, dalam bentuk yang sempurna. Manusia adalah makhluk yang
lengkap ya, yang sempurna. Jadi lakot kana sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Ya. Kemudian bagaimana sih cara Islam menjaga organ telinga, hidung, tenggorokan tadi? Di Quran surat Al-A'raf ayat 157 sudah disebutkan wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuhammimu alaihimul khaba'is. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi yang baik-baik ya boleh dimasukkan, karena semuanya kan mohon maaf adalah lubang ya, maksudnya bisa dimasukin oleh benda ya. Jadi seperti merokok itu tidak disarankan ya, karena akan merusak merusak sel ya. Dan Rasulullah juga sudah berpesan bahwa yang memabukkan dan yang membinasakan itu dilarang. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 29 juga disebutkan bahwa dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang pada kalian. Jadi yang tadi sudah dijelaskan, merokok itu contohnya merokok itu tidak disukai atau sebaiknya dihindari, dan kalau Muhammadiyah haram ya, jatuhnya ke haram karena tadi dia akan membunuh diri kalian secara pelan-pelan. Jadi nanti kalau di teori anti-aging itu selnya akan cepat mengalami kematian sel ya. Kemudian hindari juga antara lain adalah mendengarkan hal yang tidak bermanfaat. Ada hadis Rasulullah, saya lupa bunyinya ya, tapi intinya adalah Rasulullah itu tidak menyukai musik karena musik itu melalaikan, jadi dan mengeraskan hati. Jadi adik-adik, mungkin saya juga belum bisa lepas dari musik ya, tapi pilihlah musik yang mungkin bisa mengingatkan kita kepada penciptaan Allah ataupun tidak melenakan ya. Jadi kan ada yang kemudian musik melenakan ya, lupa waktu dan sebagainya, kan hal yang mubah. Jadi itu yang mungkin dimaksudkan. Dan musik yang dibolehkan di Islam sebetulnya mohon maaf yang tidak berdawai ya. Jadi kalau yang berdawai, yang berlonceng itu tidak diinikan, karena itu adalah mohon maaf alat-alat setan untuk senjata kayak gitulah istilahnya. Kemudian makan dan minum itu kan akan lewat tenggorokan. Jadi ini pun harus dijaga supaya tidak ada zat ataupun apapun yang akan beresiko membuat kematian sel ya, atau kerusakan. Misalkan alkohol atau zat-zat yang lebih keras atau racun ya, apalagi racun methamphetamine itu tidak diperkenankan untuk diminum karena membinasakan ya. Kemudian bagaimana hal lain ya berkaitan dengan Islam untuk menjaga organ telinga, hidung, dan tenggorokan adalah dengan cara toharo yang sudah diajarkan adalah berwudu 5 kali ya dalam sehari. Jadi ataupun adik-adik silakan berwudu setiap saat, kalau misalkan ada hadas, najis ya, adik-adik segera berwudu kayak gitu boleh. Jadi wudu itu yang ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya. Nanti adik-adik baca. Kemudian yang disarankan adalah istisqa dan istinsar. Jadi menghirup air di hidung untuk membersihkan kafum nasi ya, dari kotoran-kotoran dan sebagainya, serta membuangnya ya. Jadi menghirup satu buang itu akan membantu untuk membersihkan saluran pernafasan, karena ada hadis yang pernah saya baca, setan jin juga suka dengan daerah yang kotor ya, antara lain daerah yang kotor. Kemudian antara lain juga di pangkal hidung ya, di hidung itu kadang tempat untuk bercokolnya jin dan setan ya. Kemudian membasahi telinga. Jadi ada hadis dari Baihaqi menyebutkan bahwa dari Abdullah bin Zaid bahwa dia pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air untuk mengusap kedua telinga ya, tapi dengan satu
satu dengan untuk membasuh kepala. Jadi satu ambil satu, kemudian setelah itu adalah untuk membersihkan kepala. Jadi membersihkan telinga ya Adik-adik. Jadi auricula terutama sampai sedikit di meatus acusticus externusnya. Jadi di situ untuk menjaga kebersihan juga. Ya, jadi terhindar dari infeksi karena tempat yang kotor adalah yang disukai oleh mikroba. Mikroba itu kan tidak terlihat. Ada beberapa ulama yang menyebutkan kalau benda goib tidak terlihat itu adalah tempat untuk mudahnya jin dan setan ya. Tapi mikroba dan virus ataupun lainnya parasit ya, kalau di kedokteran bisa dilihat dengan mikroskop ya. Jadi di sisi lain dari timbun nabawinya memang tempat-tempat yang kira-kira memang kotor itu sudah oleh Islam itu diatur sedemikian rupa sebelum ibadah itu bersih ya. Kemudian bersiwak yang terakhir, yang bersiwak bahwa sudah sangat diketahui bahwa bersiwak itu banyak manfaatnya karena di mulut itu banyak sekali mikroba ya, belum lagi mohon maaf mungkin setiap orang punya bau mulut yang berbeda-beda dan menyebabkan bau mulut namanya halitosis ya. Itu bakteri bisa gigi berlubang, bisa karies ya, atau orang berpuasa. Kalau orang berpuasa sih kalau di dunia mungkin ya baunya nggak enak misalkan, tapi kalau di orang berpuasa bau mulutnya itu seperti bau kasturi seperti di surga. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda bahwa ketika siwak itu diperbolehkan maka beliau akan menyuruh kalau tidak memberatkan umatku ya, tidak memberatkan umatnya, beliau berkata begitu, maka siwak akan diperintahkan terus setiap sholat 5 waktu ya. Jadi saking Islam menjaga sekali kebersihan ya. Mungkin itu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Ada lagi satu PPT yang sudah lewat, terutama yang ke aromaterapi ya. Jadi sedikit ke aromaterapi bahwa Allah suka dengan wangian bersih ya. Wangi di sini ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan adalah ketika keluar mungkin untuk wanita wangi-wangiannya tidak boleh yang mencolok penciuman ya, karena itu tidak diperkenankan ya, karena menyerupai mohon maaf wanita yang tidak baik. Kemudian termasuk juga hal yang tidak baik ya. Kemudian sangat dianjurkan kepada laki-laki terutama ketika hari raya misalkan sholat Jumat ya, atau setiap kali sholat ya, itu juga kebersihan, kewangian itu harus dijaga. Dan wangi itu juga ketika adik-adik stres dan sebagainya, misalkan kita mohon maaf bukan adik-adik aja ya, contoh yang mudah kan adik-adik misalkan itu seperti ada ketegangan dan sebagainya, dengan bau aroma yang wangi itu akan bisa merilekkan ya. Jadi hormon kita akan lebih rileks ya, tidak dikeluarkan adrenalin, tidak dikeluarkan epinefrin dan sebagainya, tapi lebih aromaterapi lah ya. Jadi akan lebih rileks untuk menjaga emosi juga. Jadi beberapa wangian memang disarankan oleh Islam, terutama yang tidak mengandung alkohol juga. Jadi yang betul-betul searinya misalnya gitu. Kalau misalnya di Islam ada gaharu, ada kapur barus ya, kemudian ada bunga-bunga kasturi misalkan ya, atau bunga yang lainnya yang memang disunahkan oleh Rasulullah dan Rasulullah lebih suka wangi-wangian ya. Jadi tetapi sebelum beliau suka wangian juga ternyata kalau kita mendengar sirah nabawi itu, keringat beliau itu ternyata sudah wanginya sudah seperti minyak kasturi. Mungkin itu adik-adik ya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, yang sakit segera sehat, tenaga kesehatan bisa kembali bekerja dengan baik tanpa kekhawatiran akan terkena ya. Mudah-mudahan semua terhindar, kita dihindarkan dari hal-hal yang
tidak diinginkan, dan semoga yang sudah gugur mendapat husnul khotimah dan syarif. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum